ya. Boleh saya makan ini? Boleh nunggu sambil makan nggak apa-apa sayang. Sebentar ya, cakep. Jangan Nah, sedih. Mas Arya, tadi kan ngomong masalah togel-mentogel tadi ya. Dan katanya setiap minggu ada suruh iuran, dikumpulin uang gitu. Nah, waktu sampean disuruh atau murid-murid yang lain disuruh ngumpulin uang gitu, sampean ada feeling nggak? Ini buat apa? Terus ketika tahu itu ternyata buat togel, ada feeling yang nggak baik nggak waktu itu? Ya memang saya awalnya bingung, nanya ke tamu yang udah lama ke sana, lalu apa sih maksudnya ini? Oh, ini rezeki nomor katanya. Lalu ya udahlah, saya ikut patungan tapi saya nggak peduli gitu kan. Cuman saya kan ke sana terus karena terikat pekerjaan, jadi ya sinetron. Kebetulan saya sebagai editornya, yang bahkan sampai hari ini saya sudah bikin kurang lebih 100 episode sinetronnya Subur tuh saya nggak dibayar seperak pun. Wah, 100 episode? Ya. Kok bisa begitu? Sampean nggak protes waktu itu? Ya semua yang ke sana itu di bawah pengaruh Subur. Jadi dia selalu menjanjikan, Arya nanti ya kalau udah tayang nanti dikasih uangnya gede lebih. Jadi nanti kalau hasilnya tayang bukan buat Eyang, tapi buat yang membikin bagi-bagi gitu. Jadi saya selama di sana sih nggak pernah dikasih apa-apa ya. Misalnya dikasih motor pun diambil lagi sama dia. Sampai situ pun juga nggak ada feeling, istilahnya bikin sinetron sampai 100 episode nggak dibayar juga nggak ada feeling yang macam-macam? Ya nggak ada, karena janji dia itu kan, janji dia selalu nanti dibayarnya kalau udah. Jadi daripada dibayar misalnya 1 episode 1 juta, lebih baik sabar, nanti kalau udah tayang nanti hasilnya bukan buat Eyang. Berarti misalnya, wah kalau laku bagi-bagi ya mungkin bisa 1 episode 5 juta, 3 juta ya. Saya pikir ya udah sabarlah. Yang saya belum tahu itu adalah katanya murid Eyang tuh banyak banget. Emang sebenarnya Eyang ini buka praktek atau murid itu maksudnya pakai daftar atau Eyang yang nyari atau itu sebenarnya gimana sih? Mau daftar nggak? Atau mau jadi istri ke-10? No, jangan. Ngeri banget nih, ngeri banget. Maksudnya saya tanya ini karena kan pernah jadi kerja. Maksudnya itu gimana buka praktek atau Ya, gimana? jadi Subur ini tidak pernah buka praktek. Dia sistemnya, makanya di sini dia kenapa menempel Adi Bing Slamet. Adi Bing Slamet kan sudah punya nama ya. Jadi Adi Bing Slamet ini sebagai jubir, juru bicara. Jadi misalnya Subur, Adi coba tuh artis anu undang ke sini, otomatis Adi memaksa artis datang ataupun pejabat atau bahkan sinetronnya Subur ini gimana caranya supaya bisa tayang di stasiun TV. Nah, Adi sebagai marketingnya seperti itu. Nah, lalu di sini juga, jadi kalau saya lihat ini pinter ya, sistem iblisnya tuh di sana tuh tidak ada, dalam arti yang kita lihat tempat-tempat seperti atau kemenyan ya, atau yang seperti dukun-dukun enggak. Ini dukun elit. Ada dukun elit juga. Jadi Subur sendiri udah bilang ke semua tamu, itu udah rahasia umum, dia sendiri sudah menikah lebih dari 25 kali. Asik penonton. Nah, kalau itu kan versinya Mas Arya ya. Kita tanya sama Eyang gimana yang Hei! Tadi Mas Arya bilang iblis, Cakra langsung nengoknya ke Yadi. Makanya ganti muka deh. Ketika sampean merasakan ternyata ada keganjilan itu semenjak kapan sih? Gini, di sini saya bukan meninggalkan Subur, tapi tahun 2007 pas di hari Lebaran itu saya datang bertiga, saya, Septian sama Mas Holik, karena saya ini kenal Mas Holik almarhum juga pelawak itu di situ. Dan Mas Holik ini juga sama punya kesaktian. Ternyata itu diturunkan dari Subur. Nah, dia tahu misalnya, wah nanti bakal gini. Nah, kita kan nganggap, oh ini orang tua gitu ya. Nah, jadi tahun 2007 saya, Septian dan Mas Holik itu dilarang lagi datang ke situ. Yang larang Eyang Subur. Eyang Subur melalui tangan kanannya Pak Ujang bilang, Arya, Septian, Holik nggak boleh, udah nggak usah ke rumah Eyang lagi, tapi jangan salah paham. 2007 akhir dan kejawab. Dengan alasan apa itu? Terjawabnya sekarang. Ternyata 2008 istrinya Septian diambil, 2009 istri saya diambil, tapi gagal. Terus? Nah, ya kan logikanya. Ditahan ya Mas? Ya, istri saya sempat di sana ditahan selama 10 hari. Jadi bahkan disuruh, udah Dewi minum minuman keras lah, wine atau sejenisnya supaya tenang ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin saya lihat apalah yang sigit atau yang apa, yang gigit kali ya. Itu yang dari Iya. Iya, itu sering tampil. Kalau sampean menyebut masalah Eyang, ini yang heboh bukan hanya Eyang Subur, tapi ada 2 Eyang. Benar. Ya kan? Nah, Eyang Sigit ini katanya juga
teman atau murid dari Eyang Subur. Nah, makanya kita lihat tayangan Eyang Sigit yang mengomentari tentang Mas Arya. Kita lihat tayangannya. Apalagi ngomong si stres lagi itu, Arya itu sampai matanya melotot kayak orang kesurupan. Itu adabnya kalau dia datang ke tempat Eyang Subur itu dicari debt collector, utangnya banyak, sudah sering berantem sama istrinya. Lah kok semua orang berantem cerai kok Eyang Subur, orang mati disantai Eyang Subur, orang cerai nanti mau diambil Eyang Subur istri, orang pada stres semua. Itu kan nanggung dosa nanti mereka itu. Mas Arya ini stres. Mungkin saya sebelumnya tanya sama Mas Arya, sebelum mengomentari Eyang Sigit, sebenarnya Eyang Sigit ini siapa Mas Arya? Orang stres. Melu-melu. Berarti kita bertiga stres dong. Jadi semua masyarakat ini stres semua. Benar. Jadi gini ya, kalau Sigit ini saya nggak mau bilang Eyang ya, dia nggak layak disebut Eyang. Jadi gitu. kalau si Sigit sebut saya stres, berarti kan udah sebuah bukti. Semua yang keluar dari sana pada stres. Berarti sampean mengakui stres ya karena keluar dari sana gitu. Saya keluar dari sana terus terang ya, ini biar masyarakat tahu, uang saya kurang lebih 2 miliar habis. Utang saya 600 juta. Keluarga saya berantakan. Saya dibenci oleh keluarga besar ayah saya karena pada saat ayah saya meninggal tidak boleh datang sama Subur. Jadi sempat ayah saya sekali dibawa ke Subur karena ayah saya nggak mau jalan ngesot. Jadi kalau di Subur itu kita ngesot gimana? Ngesotnya gimana? Kayak suster ngesot, tau nggak suster ngesot? Gini. Oh, jalan Nggak boleh ngelangkah jalan biasa gitu. Coba gimana sih? Oh, kalau soan Harus begitu. Yang Subur mau nggak jadi yang Subur? Iya. Coba misalnya ini yang coba ini. gimana? Nah, gini ya. Wah, maaf nggak ada recehan nih. Nah, jadi ini bahkan salah satu hebatnya Subur, seorang jenderal bintang 2, saya nggak perlu sebut namanya ya, satu-satunya tamu yang sujud kalau ketemu Subur. Jadi itu dia setiap dia, tamu yang datang harus begitu ya, datangnya. jadi coba sila. Coba sila. Ngerti nggak sih? Gua takut. Eyang sabar Eyang. Ini yang sabar. Ya, yang bubur. Iya, yang bubur. Mudah-mudahan ilmunya yang Subur turun ke dia. Jadi kalau di sana itu kita begitu datang tuh jalan mesti begini ya. Nah, salah satu yang saya bilang jenderal bintang 2 itu kalau ketemu Subur langsung gini. Waduh. Nah, itu satu-satunya manusia yang sembah sujud ke Subur. Seorang jenderal bintang 2. Jadi biar masyarakat tahu. Mas, bangun Mas. Biar apa sih Mas Kor? Itu emang setiap Ya saya sendiri nggak tahu. Nah kebetulan waktu itu ayah saya undang ke sana, saya ajak karena ayah saya nggak mau jalan ngesot, nggak mau cium tangan. Jadi cium tangannya tuh gini, cium tangannya aneh. Nah gini nih ya, gini, gitu. Oh, berapa kali balik? Kalau perlu. Untungnya cuma bolak-balik. Coba kalau 100 kali balik. Iya benar, John. Lama. Iya benar. Nah. Keluar dari situ bibir gini ya. Udah. Dorong mungkin nanti kita lanjutin lagi ngobrol. Benar. Makin seru ya. Saya pinjam gerakannya sebentar nggak apa-apa ya? Boleh. Pemirsa! Jangan kemana-mana! Tetap di Salimah!